Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Nurfajirin dengan NIM 12209193117. Saya merupakan mahasiswi jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit materi mengenai hakikat individu, kelompok, dan juga hubungan sosial dalam masyarakat. Individu berasal dari bahasa Yunani yaitu individuum yang artinya tidak terbagi. Individu merupakan satu kesatuan yang tidak terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan, bukan sebagai manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa individu adalah manusia yang memiliki peranan khas atau spesifik dalam kepribadiannya. Individu menurut konsep sosiologis berarti manusia yang hidup berdiri sendiri. Individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki kelengkapan hidup, yaitu meliputi raga, rasa, rasio, dan juga rukun. Kelompok sosial merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu social group. Sosial berarti kemasyarakatan atau sosial, sedangkan grup berarti kelompok ataupun golongan. Secara sosiologis, kelompok sosial adalah suatu kumpulan orang yang mempunyai hubungan dan saling berinteraksi antara yang satu dengan yang lain, serta dapat mengakibatkan tumbuhnya perasaan bersama, di mana kelompok sosial ini terbentuk melalui adanya proses interaksi dan juga proses sosial pada lingkungan masyarakat. Terbentuknya suatu kelompok sosial karena adanya naluri manusia yang memiliki rasa untuk ingin hidup bersama pada suatu kelompok masyarakat. Jenis-jenis kelompok sosial yang pertama adalah in-group atau kelompok dalam. Ini merupakan kelompok sosial yang individu-individunya mengidentifikasikan dirinya dengan kelompoknya. Kedua adalah out-group ataupun kelompok luar, di mana kelompok ini di luar dari kelompok dalam. Selanjutnya adanya secondary group atau kelompok sekunder, adalah kelompok-kelompok besar yang terdiri dari banyak orang. Hubungannya tidak harus saling mengenal antara satu dengan yang lain dan biasanya mereka ini kurang akrab. Sifatnya tidak begitu langgeng karena mereka berkumpul hanya dikarenakan adanya tujuan tertentu. Kemudian selanjutnya adalah Gemeinschaft ataupun paguyuban, bentuk kehidupan bersama yang anggotanya ini diikat oleh suatu hubungan batin yang murni, bersifat alamiah serta kekal. Selanjutnya adalah adanya Gesellschaft ataupun patembayan, merupakan ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu yang pendek, bersifat suatu bentuk dalam pikiran belaka atau hanya imaginary, serta strukturnya bersifat mekanis. Kemudian ada juga formal group atau kelompok formal, merupakan kelompok sosial yang memiliki peraturan-peraturan yang tegas dan diciptakan dengan sengaja oleh para anggota-anggotanya untuk dapat mengatur hubungan dari kelompok mereka. Yang terakhir dari jenis kelompok sosial ada informal group atau kelompok informal, merupakan kelompok sosial yang tidak mempunyai struktur dan organisasi yang pasti, sehingga dalam kelompok informal ini tidak terdapat peraturan-peraturan secara tertulis. Hubungan sosial dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik yang terjadi di antara individu yang satu dengan individu yang lain, di mana hubungan tersebut saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain dengan memiliki kesadaran yang mendasar untuk saling menolong. Hubungan sosial senantiasa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan bergulirnya di era globalisasi seperti saat ini, hubungan sosial kini telah bergeser menjadi kebutuhan hidup masyarakat yang lebih global, di mana setiap individu
harus bisa untuk bersiap-siap menghadapi segala bentuk perubahan termasuk ke dalam hal hubungan sosial ini. Pengertian dari interaksi sosial secara etimologis, interaksi sosial berasal dari istilah bahasa Inggris yaitu social interaction yang berarti saling bertindak. Didefinisikan secara lebih luas, interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis bersifat timbal balik antara individu, antar kelompok, serta antar individu dan juga kelompok. Interaksi sosial menyebabkan adanya proses sosial pada suatu masyarakat. Itu sebabnya kehidupan masyarakat senantiasa dinamis dikarenakan adanya interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan mereka. Interaksi sosial sebagai sarana untuk mencukupi kebutuhan hidup. Manusia memiliki berbagai kebutuhan hidup yang harus dipenuhi guna untuk keberlangsungan hidup mereka, di mana kebutuhan hidup manusia ini dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah kebutuhan hidup mendasar. Kebutuhan hidup mendasar adalah kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebutuhan jasmani, yaitu seperti kebutuhan yang bersumber pada aspek-aspek biologis atau organisme tubuh manusia. Sedangkan kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan sosial, adalah di mana kebutuhan yang timbul karena adanya pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Sebagian kebutuhan sosial merupakan sarana untuk dapat memenuhi kebutuhan primer dan juga kebutuhan sekunder. Ciri-ciri dari interaksi sosial yang pertama adalah pelakunya lebih dari satu orang, yaitu bisa dua orang atau lebih. Dengan begitu, interaksi sosial maka akan terjadi. Ciri yang kedua adalah terjadinya komunikasi di antara pelaku melalui adanya kontak sosial. Yang ketiga adalah pihak-pihak yang bersangkutan yang akan melakukan interaksi ini memiliki tujuan dan juga maksud yang jelas. Yang keempat adalah adanya dimensi waktu yang akan menentukan sikap aksi yang sedang berlangsung. Kemudian ciri dari interaksi sosial yang terakhir adalah dilaksanakan melalui suatu pola sistem sosial tertentu. Dengan adanya pola sistem sosial tertentu ini, maka suatu interaksi yang ada di masyarakat dapat terjadi. Syarat terjadinya interaksi sosial yang pertama adalah adanya kontak sosial. Dalam sosiologi, pengertian kontak tidak hanya diartikan bersentuhan fisik. Ada kalanya kontak berlangsung tanpa adanya sentuhan fisik. Kontak hanya bisa berlangsung apabila adanya kedua belah pihak yang sadar akan kedudukan ataupun kondisi dari mereka masing-masing. Untuk itu, kontak memerlukan adanya kerjasama dengan orang lain. Dalam era globalisasi seperti saat ini, kontak dapat berlangsung tidak hanya secara langsung, tetapi juga dapat berlangsung secara tidak langsung, contohnya saja melalui media sosial. Komunikasi merupakan proses pengiriman pesan, ide, ataupun gagasan dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi ini menjadi satu sarana penting dalam proses penyampaian informasi. Ada dua bentuk dari komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi verbal ataupun lesan. Komunikasi verbal atau lesan ini merupakan komunikasi yang menggunakan kata-kata yang dapat dimengerti oleh orang lain. Contohnya saja adalah berbicara secara langsung. Kemudian bentuk komunikasi yang kedua adalah komunikasi nonverbal atau secara isyarat, di mana komunikasi ini merupakan komunikasi yang menggunakan gerak-gerik tubuh ataupun menunjukkan sikap tertentu. Contohnya saja adalah melambaikan tangan, mengangkat bahu, dan juga menggeleng-gelengkan kepala.